태구야. 이 씨발 어디 참으라 이. Film ini dibuka dengan memperkenalkan Taegu, seorang gangster yang namanya sudah disegani di dunia kriminal karena dikenal selalu menuntaskan setiap tugas tanpa celah. Banyak kelompok mafia berusaha menariknya agar mau bergabung, namun Taegu memilih tetap setia pada pemimpinnya yaitu ketua Yang Dosu. Suatu hari, Taegu mendampingi Dosu menghadiri sebuah pertemuan dengan bos mafia lawan yang diketahui telah melanggar kesepakatan antar gangster. Pertemuan itu berlangsung tegang, terlebih ketika bos tersebut dengan sengaja melontarkan ejekan yang merendahkan Dosu. Sikap provokatif itu langsung membakar emosi Taegu yang memang dikenal berwatak keras dan mudah tersulut amarah. Meski hatinya ingin segera bertindak, Taegu tetap menahan diri karena memahami posisinya sebagai bawahan yang harus menunggu perintah. 갑니다. Setelah pertemuan penuh ketegangan itu berakhir, Taegu bersama dengan anak buahnya meninggalkan lokasi dengan suasana yang masih menyisakan bara konflik. Beberapa waktu kemudian, Taegu pergi ke rumah sakit untuk menjemput saudara tiri dan keponakannya yang ternyata baru saja menyelesaikan perawatan akibat penyakit serius. Meskipun dikenal sebagai kriminal yang keras dan tanpa ampun, Taegu sangat mencintai keluarganya, terutama keponakan kecilnya. Saudara tirinya memohon agar Taegu segera meninggalkan dunia kriminal karena takut ia akan dihabisi oleh musuh-musuhnya. Namun Taegu menjelaskan bahwa ia belum bisa pensiun karena masih memiliki banyak urusan yang belum selesai. Setelah percakapan tersebut, Taegu memerintahkan anak buahnya untuk memastikan keselamatan saudara tiri dan keponakannya. 지은아 좋지? 비 올 때 조심해라. Tidak lama kemudian, ia menemui seorang dokter untuk menanyakan kondisi penyakit saudara tirinya. Dari sana, Taegu mengetahui bahwa saudara tirinya membutuhkan donor sumsum tulang. Tanpa donor tersebut, ia hanya memiliki waktu hidup beberapa bulan saja. Sayangnya, Taegu tidak bisa menjadi donor karena mereka hanyalah saudara tiri. Beberapa waktu kemudian, Taegu menerima telepon dari saudara tirinya. Namun, secara tiba-tiba, ia mendengar suara benturan keras di ujung telepon. Tanpa peringatan apapun, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat saudara tiri dan keponakannya berada dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, Dosu mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia memberitahu Taegu bahwa pelaku pembunuhan keluarganya berasal dari geng musuh yang dipimpin oleh ketua Do. Mendengar hal itu, Taegu meminta izin kepada Dosu untuk menghabisi kelompok tersebut pada malam itu juga. Pada malam hari, Taegu menemui ketua Do di sebuah sauna. Ketua Do berusaha meyakinkan bahwa semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman dan ia tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapapun, terlebih keluarga Taegu. Ia bahkan berjanji akan mencari pelaku sebenarnya dan kemudian menghukumnya. Namun Taegu sama sekali tidak mempercayainya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pisau yang telah ia siapkan, lalu dengan kejam membunuh ketua Do berserta seluruh pengawalnya, memperlihatkan sisi brutal dan tanpa ampun dalam dirinya. Setelah itu, Taegu melarikan diri melalui jendela karena masih ada anggota mafia lain yang berjaga di luar. Ia segera kabur sebelum mereka berhasil menangkapnya. Keesokan paginya, Dosu memberikan sejumlah uang dan identitas palsu kepada Taegu. Ia menyuruh Taegu untuk bersembunyi sementara di Pulau Jeju selama 1 minggu sebelum melarikan diri ke Fushia. Setelah Taegu pergi, Dosu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang seluruh aliansi geng milik ketua Do.
Beberapa jam kemudian, Taegu tiba di Pulau Jeju dan dijemput oleh seorang perempuan bernama Jaeyeon, yaitu keponakan dari seorang pedagang senjata terkenal bernama Kudo. Di tempat inilah Taegu akan tinggal selama 1 minggu sebelum berangkat ke Rusia. Pada saat yang sama, Kudo sedang melakukan transaksi penjualan senjata kepada kelompok mafia. Senjata-senjata tersebut diselundupkan di dalam ikan yang dikirim langsung dari Rusia. Kudo sendiri sebenarnya adalah mantan pedagang senjata besar yang kini memilih menjalani kehidupan yang lebih tenang. Tak lama setelah itu, Taegu dan Jaeyeon tiba di rumah itu, di mana Kudo mengajak Taegu makan malam bersama karena ia baru saja memasak. Saat makan, Kudo membicarakan rencana Taegu untuk pergi ke Rusia. Namun, Jaeyeon menunjukkan sikap tidak suka terhadap kehadiran Taegu dan berharap ia segera pergi karena tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini. Setelah makan malam, Taegu mencoba menghubungi salah satu anak buahnya bernama Jang Song. Sayangnya, panggilan tersebut tidak terjawab karena Jang Song sedang sibuk. Sementara itu, Dosu mulai panik karena rencana penyerangannya gagal total. Ia berniat menguasai seluruh wilayah dengan menghabisi semua mafia yang berafiliasi dengan Ketua Do. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa Ketua Do ternyata masih hidup dan sedang menjalani operasi. Selain itu, ada satu anggota mafia yang berhasil lolos dari serangan tersebut, yaitu Ketua Ma, salah satu tangan kanan Ketua Do yang sangat terkenal sangat kejam dan tidak ragu menghabisi siapapun. Ketua Ma kemudian menghubungi Dosu dan mengancam akan membunuhnya sebagai balas dendam atas kehancuran aliansi mereka. Ia bahkan menculik beberapa anak buah Dosu dan memotong telinga mereka satu persatu sebagai peringatan. Keesokan harinya, Taegu terbangun oleh suara tembakan dari luar rumah. Suara itu ternyata berasal dari Jaeyeon yang sedang berlatih menembak di halaman. Mengejutkannya, ia sangat mahir menggunakan pistol dan selalu mengenai sasaran. Ia bahkan sempat bercanda dengan berpura-pura mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri hingga membuat Taegu terkejut meskipun senjata tersebut sudah kosong. Pada waktu yang sama, Dosu menemui Ketua Park, seorang pejabat kepolisian berpengaruh yang bertugas mengendalikan dunia kriminal dan sangat dihormati oleh para mafia, termasuk Dosu dan Ketua Ma. Dalam pertemuan itu, Dosu meminta perlindungan agar tidak dibunuh oleh Ketua Ma. Namun, Ketua Park menyarankan agar keduanya mencoba bernegosiasi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Ketua Park mengundang Dosu dan Ketua Ma untuk makan siang bersama demi menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Akan tetapi, Ketua Ma menolak berdamai dan bersikeras untuk menghabisi Dosu. Hal itu membuat Ketua Park marah karena perang antar geng akan mengancam posisinya serta memicu tindakan keras dari pemerintah terhadap seluruh kelompok kriminal di Korea. Keesokan harinya, Taegu kembali dikejutkan oleh kondisi Jaeyeon yang kali ini jauh lebih serius. Ia pingsan di dalam mobil sambil memegang sirine. Kudo yang panik segera menyuruh Taegu membawanya ke rumah sakit dan mengungkap bahwa Jaeyeon menderita penyakit serius. Setibanya di rumah sakit, Kudo memberitahu Taegu bahwa ia berencana membawa Jaeyeon ke Amerika untuk menjalani perawatan. Dokter menyatakan bahwa Jaeyeon hanya memiliki waktu hidup sekitar 1 bulan jika tidak segera dioperasi. Dengan kondisi itu, Taegu terpaksa harus berangkat ke Rusia dalam waktu 3 hari. 5 jam kemudian, Jaeyeon tersadar dari pingsannya dengan perubahan sikap yang drastis. Ia menjadi lebih ceria dan tidak lagi murung. Bahkan ia mengajak Taegu makan di restoran terdekat. Di sana, Taegu bertanya alasan Jaeyeon sering berlatih menembak. Jaeyeon menjawabnya dengan santai bahwa ia ingin membunuh seseorang. 괜찮지? Dalam perjalanan pulang ke rumah Kudo, mereka terjebak dalam razia polisi. Namun, Taegu berhasil menghindarinya dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Jaeyeon sudah terlalu banyak minum alkohol hingga mabuk berat.
Di tengah perjalanan, Taegu menerima telepon dari Dosu yang memintanya segera berkemas karena ia akan dijemput di Bandara Pulau Jeju keesokan harinya. Tanpa disadari Taegu, panggilan tersebut adalah jebakan. Dosu terpaksa mengorbankan Taegu demi menyelamatkan dirinya sendiri dari kebrutalan Ketua Ma. Di sisi lain, Ketua Pak juga menyetujui rencana tersebut karena mereka percaya bahwa menjadikan Taegu sebagai kambing hitam akan mencegah polisi pusat membongkar hubungan gelap kedua tokoh tersebut. Pada saat yang sama, Kudo sedang melakukan transaksi senjata dengan pelanggan mafia lamanya bersama beberapa anggota mafia Rusia. Namun ketika transaksi senjata itu selesai, salah satu anggota mafia Rusia tiba-tiba menikam Kubo di bagian perutnya karena berniat mengambil alih bisnis senjata milik Kudo dan bekerja sama langsung dengan kelompok Rusia. Merasa dihianati, Kudo langsung menembaki mereka tanpa ragu yang kemudian memicu baku tembak besar antara Kudo, kelompok mafia lokal dan mafia Rusia. Pada saat yang sama, Taegu dan Jayon baru saja tiba di rumah dan langsung terjebak di tengah kekacauan tersebut. Kudo berhasil memukul mundur para mafia dan memperingatkan mereka agar tidak pernah kembali. Namun dari luar bangunan muncul satu anggota mafia Rusia yang menyerangnya sehingga terjadi baku tembak mematikan hingga keduanya tewas di tempat. Melihat pamannya terbunuh, Jayon langsung histeris karena satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah tiada. Dalam kondisi putus asa dan penuh marah, ia merebut pistol dan membunuh seluruh musuh yang masih tersisa. Taegu segera memintanya pergi sebelum lebih banyak anggota mafia datang, tetapi Jayon menolak meninggalkan pamannya hingga akhirnya Taegu terpaksa menyeretnya masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, kondisi penyakit Jayon tiba-tiba memburuk, meskipun tidak lama kemudian keadaannya kembali stabil. Setelah itu, Jayon mengajak Taegu untuk tinggal sementara di rumah kerabatnya yang berada agak jauh dari rumah Kudo. Pada malam hari, mereka berbincang di halaman rumah tersebut, di mana Jayon menceritakan masa lalunya yang tragis, bagaimana kedua orang tuanya dibunuh secara brutal oleh mafia Rusia, dan bagaimana sejak saat itu Kudo menjadikan balas dendam sebagai tujuan hidupnya dengan memburu semua orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Kini Jayon merasa sangat kehilangan karena Kudo pun telah meninggal dunia. Sejak percakapan malam itu, hubungan Taegu dan Jayon semakin dekat. Mereka sarapan bersama, lalu menghabiskan waktu berjalan-jalan menyusuri keindahan jalanan Pulau Jeju. Beberapa waktu kemudian, Taegu berpamitan karena harus menemui Dosu di Bandara Pulau Jeju. Meskipun Jayon merasakan firasat buruk dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun begitu, Taegu tetap berangkat sesuai rencana. Ternyata firasat Jayon benar karena Dosu datang ke bandara bersama anak buah Ketua Ma dengan tujuan menjebak Taegu. Tepat saat Taegu hendak mendekati mereka, ia menerima telepon dari Jang Song, salah satu anak buahnya yang memperingatkan tentang jebakan tersebut. Namun sebelum peringatan itu selesai disampaikan, Jang Song lebih dulu diserang oleh kelompok lain dari pihak Dosu. Mendengar peringatan itu, Taegu segera memutuskan meninggalkan bandara, tetapi anak buah Ketua Ma dengan cepat mengejarnya. Dengan terpaksa, Taegu terlibat perkelahian sengit sebelum akhirnya berhasil masuk ke mobil dan melarikan diri, yang kemudian berujung pada kejar-kejaran berbahaya di jalan raya hingga beberapa kendaraan saling bertabrakan.
Akhirnya, Taegu dikepung di tengah jalan dan diserang saat masih berada di dalam mobil. Namun dengan keganasan dan ketahanan yang luar biasa, ia berhasil melawan dan menghabisi mereka satu persatu. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan Taegu memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Sementara itu, Ketua Ma mendatangi Dosu dan menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan jebakan tersebut, membuat Dosu ketakutan dan menyusun rencana baru dengan menjadikan Jang Song sebagai umpan karena ia adalah sahabat terdekat si Taegu. Rencana itu membuat Ketua Ma muak karena meskipun ia kejam, ia tidak pernah mengorbankan teman-teman seperti yang dilakukan si Dosu. Di sisi lain, Taegu berniat kabur bersama Jaehyun, tetapi mengetahui bahwa Jaehyun sedang berada di gudang milik pamannya untuk mengambil beberapa barang. Ketua Ma dan Dosu segera mendatangi tempat itu dan menyandera Jaehyun, lalu menghubungi Taegu dan memberinya waktu 1 jam untuk menyerah atau mereka akan menyakiti Jang Sung dan si Jaehyun. Sebelum Taegu tiba, Ketua Ma mengizinkan Jaehyun berbicara dengannya, di mana Jaehyun memintanya pergi karena yakin Taegu akan disakiti dan ia bersedia mengorbankan dirinya sendiri, terlebih karena ia hanya memiliki waktu hidup sekitar 1 bulan. Namun Taegu tetap bersikeras datang karena ia tidak ingin menjadi pengecut dan egois seperti Dosu. Saat menunggu, Ketua Ma mencoba berbicara dengan Jaehyun karena ia pernah berada di bawah perlindungan Kudo ketika Jaehyun masih kecil. Tak lama kemudian, Taegu tiba di lokasi dan langsung diserang oleh para mafia hingga luka-lukanya semakin parah sebelum akhirnya dibawa menghadap Ketua Ma. Taegu meminta Ketua Ma menepati janjinya untuk membebaskan Jang Song dan Jaehyun, tetapi terungkap bahwa Jang Song telah dibunuh dalam perjalanan dan Dosu adalah pelakunya. Hal itu membuat Ketua Ma sangat murka karena ia paling membenci orang yang mengingkari janji. Taegu pun kehilangan kendali di hadapan Dosu yang justru tidak terima dimarahi dan tiba-tiba menyerang Taegu dengan brutal hingga Ketua Ma kembali turun tangan dan memukuli Dosu sampai terkapar. 너 때문에 이렇게 된 거야. 그래, 그만해라. 어? Setelah itu, Ketua Ma mengungkapkan kebenaran bahwa Dosu adalah dalang di balik kematian saudara tiri dan keponakan Taegu, serta bahwa Dosu sengaja memfitnah geng Ketua Do dan Ketua Ma demi menguasai seluruh kota, sekaligus ingin menjadikan Taegu sebagai tangan kanannya karena mengetahui Ketua Do berniat merekrutnya. Mendengar semua kebenaran itu, Taegu mengamuk dan kemudian menyerang si bebal Dosu dengan penuh kebencian karena ia tidak sanggup memaafkan orang yang telah menghancurkan keluarganya, dan Ketua Ma membiarkannya meluapkan amarah tersebut. Setelah itu, Ketua Ma memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pisau kepada Dosu agar ia bisa membela diri, karena kesepakatannya dengan Ketua Pak adalah Dosu tidak boleh mati. Namun ketika Taegu menusuk Dosu, kemarahannya semakin tak terbendung hingga Ketua Ma memerintahkan anak buahnya untuk menusuk Taegu dari belakang. Sebenarnya Ketua Ma ingin menyelamatkan Taegu dan menghabisi Dosu, tetapi perjanjian dengan Ketua Pak, yaitu si bebal kepala polisi yang mengamankan jabatannya, ditambah fakta bahwa Taegu telah menghabisi banyak anak buahnya dan hampir membunuh Ketua Do, membuatnya terpaksa menghabisi si Taegu. Melihat kondisi Taegu, Jaehyun diliputi kesedihan mendalam, sementara Dosu bangkit dan menodongkan pisau ke leher Taegu, bahkan berniat membunuh Jaehyun, tetapi Ketua Ma menghentikannya karena telah berjanji kepada Taegu untuk membiarkan Jaehyun pergi.
Setelah itu Jaeyeon dibawa pergi, sementara gudang tersebut dibakar dengan tubuh Taegu masih berada di dalamnya. Keesokan harinya, Jaeyeon memutuskan untuk membalas dendam kepada ketua Ma, Dosu, dan seluruh mafia yang telah mengkhianati calon suaminya karena Jaeyeon telah jatuh cinta kepada Taegu. Secara kebetulan, para mafia sedang mengadakan pesta dan Jaeyeon dengan berani masuk sendirian ke dalam lokasi tersebut. Salah satu anggota mafia sempat melecehkannya, namun dalam sekejap Jaeyeon menembaknya. 새끼들 아니야. 술맛 떨어지게. Ia kemudian menghabisi banyak gangster termasuk ketua Ma dan Dosu serta memastikan Dosu menerima tembakan berulang kali hingga tubuhnya tidak lagi dapat dikenali. 계산할 게 있었네. Di akhir film, Jaeyeon berdiri di tepi laut dengan senyuman tipis, berharap bahwa balas dendamnya telah menembus semua penderitaan yang ia dan Taegu alami. Tamat!